Menteri, cara mendirikan Kopdes tuh bagaimana? Mungkin Mas Dani ini tertarik nih Pak. Itu apakah kita personal bisa? Ujungnya minta loker Pak. Kan saya udah bilang tadi banyak yang minta loker. Cara mendirikan sebagai masyarakat bisa? Tata cara pendirian koperasi boleh didirikan minimal sekarang menurut Undang-Undang Perkoperasian yang menjadi referensi sekarang itu minimal 9 orang. Tapi sebenarnya menurut konstitusi kita di tokoh-tokoh awal itu harusnya minimal 20 orang. Saya pribadi setuju minimal 20 orang supaya lebih bisa merepresentasikan banyaknya orang. Nah, kemudian setelah rapat nanti ada berkas pendiriannya, kemudian disampaikan ke dinas koperasi setempat, kabupaten, kota, atau di provinsi, kemudian disahkan aktenya. Oke, jadi melalui dinas koperasi setempat. Jadi silahkan teman-teman kalau ada yang temannya Mas Akhir punya Dani Akhir. Punya bisnis sayuran, kumpulin tuh teman-teman yang sejenis aktivitasnya. Atau memang ada komunitas yang sudah terbentuk, apapun komunitas itu boleh mendirikan koperasi dengan kecukupan syarat minimal anggota, saran saya minimal 20 orang. Nah begitu udah jadi koperasi, nanti bisa datang ke Kementerian Koperasi, kita dampingi, kita inkubasi supaya koperasi itu bisa mendapatkan fasilitas pembiayaan dari Kementerian Koperasi melalui lembaga pengelola dana bergulir. Oke. Kalau tadi kan untuk mendirikan, ini ada pertanyaan lagi Pak dari Fahmi Firdaus. Pak Menteri, gimana caranya mau jadi pendamping dan pengurus Kopdes Merah Putih? Sama nggak Pak caranya? Dia cuma mau jadi pendamping, ngomong. Istilah pendamping kemarin kita revisi, karena kita mau insert langsung ke dalam koperasinya. Jadi kalau pendamping kan kayak di luar. Kita ngawasin doang gitu. Nah kemarin yang bisnis asisten itu udah 2 bulan yang lalu kita rekrut, kemudian sekarang udah kita latih mereka, kemudian mereka sudah bulan Oktober ini diterjunkan ke setiap koperasi desa Kelurahan Merah Putih untuk diajarkan bagaimana tata cara pembuatan proposal, bagaimana tata cara pencairan kredit dan lain sebagainya. Kemudian ya gitu, terus apa lagi? Menarik sih sebenarnya. Tapi bagaimana cara dari Kementerian Koperasi ini mengkomunikasikan supaya yang tadi Pak, kalau memang mau untuk anak muda kan biasanya anak muda ini kalau terlalu kemarin kita yang pembukaan pengumuman rekrutmen bisnis asisten dan project management officer itu langsung bludak tuh. Iya, banyak banget ya. Iya. Justru di luar dugaan ya, tapi memang ini bisa difahami karena memang banyak yang butuh itu. Tapi nanti kan selain pengawas dan pengurus, ada yang namanya pengelola. Misalkan satu koperasi desa ada bisnisnya punya retail modern, punya gerai sembako, kan perlu manajer. Ada apotek dan klinik, perlu manajer. Ada gudang, perlu manajer. Ada logistiknya, kendaraan, ada perlu manajer. Misalkan koperasi desanya juga mau melakukan aktivitas bisnis yang sesuai dengan potensi dan kebutuhan masyarakat desanya, bisa ada manajer. Jadi ini kalau bisa, itu rata-rata kan bisa, taruhlah 10 orang tuh. Ada 80.000, 800.000 orang. Udah memiliki lapangan pekerjaan. Kalau nanti berkembang lagi, butuh tambahan tenaga, staf, karyawan, dan lain sebagainya. Bisa 20, bisa 1,6 juta orang terlibat di dalam kegiatan koperasi desa Kelurahan Merah Putih. Jadi saya optimis sih bahwa koperasi desa Kelurahan Merah Putih ini akan menjadi alternatif dari kalangan generasi muda dan milenial, Gen Z juga, bahwa koperasi ini memang sebenarnya bisa modern dan bisa keren. Kalau di luar negeri itu, Mbak Neta, Mas Syafiq, itu banyak sekali koperasi-koperasi yang maju modern. Contoh di Belanda itu ada Vision Flag, ada di Jepang ada Senok, ada Rabobank, ada Fonterra di New Zealand peternakan, ada Barcelona
Oke, jadi benchmarkingnya udah ada dari luar. Klub sepak bola FC Barcelona itu koperasi awal ya. Bukan awalnya, sampai sekarang koperasi. Jadi sebenarnya banyak kegiatan bisnis modern yang di luar negeri itu, di negara-negara lain itu dikelola oleh koperasi. Nah, memang kita harus kembalikan lagi bahwa apalagi Indonesia, koperasi itu diamanatkan oleh Undang-Undang 45, diamanatkan oleh para pendiri bangsa. Jadi sekarang kita mendirikan koperasi desa Kelurahan Merah Putih yang sebanyak 80.000 sebagai terjemahan dari keinginan besar Presiden Prabowo yang akan mengembalikan marwahnya koperasi ini, itu adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keinginan kita untuk mentuntaskan cita-cita dari para pendiri bangsa ini. Oke. Berarti kalau memang tadi ingin memodernkan ya koperasi ini supaya diterima oleh anak muda, ada kolaborasi dengan universitas setempat atau mungkin kemarin saya baru dari Malang, dari Universitas Brawijaya, dari Fakultas Ekonomi Bisnis, itu mereka bersedia untuk membuat program bersama. Kemudian kita terbuka di setiap kegiatan, kami membuka kerjasama dengan pihak dunia pendidikan termasuk universitas untuk terlibat. Terlibatnya kenapa? Mulai dari, kan sekarang kita tahu ada kelemahan di masyarakat desa. Di desa itu 5% aja yang sarjana. Nah itu kan harus perlu universitas harus turun tangan lagi itu. KKN mereka gitu ya? Ada yang KKN, ada yang bentuknya mungkin nanti bisa mereka, kan universitas terdiri dari berbagai fakultas juga. Ada fakultas tekniknya, coba dong bikin, masa petani dari dulu sampai sekarang jemurnya di lantai, ada heater gitu ya kan? dipatok-patok ayam, di bisnis motor gitu. Kenapa sih nggak bikin dryer? Kan bisa tuh fakultas teknik di universitas bikin tuh, atau buat apa segala macam yang bisa membantu masyarakat atau koperasi desa lah, membantu masyarakat desa mereka untuk bisa pasca panennya itu bisa tertampung dengan kualitas yang bagus. Terus fakultas ekonominya turun tuh, ajarin bagaimana manajemen, bagaimana membuat laporan keuangan yang bagus. Itu takutnya. Ini segala macam. Dokter yang punya fakultas kedokteran turun lagi di daerahnya untuk bisa membantu menjadi tenaga medis di apotek dan klinik-klinik desa kita.